Unik berikutnya, beliau ketika masuk Islam itu langsung berubah drastis cara pandangnya terhadap dunia. Sebelum Islam, Abu Darda ini terkenal sebagai saudagar kaya raya. Bukan sekedar kaya biasa, kaya raya. Ya, kalau dihitung ada 3 orang terkaya di Madinah, salah satunya Abu Darda. Sebelum Islam datang, orang terkaya. Ya, kalau mau dibilang mungkin nomor 1, nomor 2-nya Yahudi, mungkin. Nomor 3 Abu Darda, kaya, hartanya. Tapi begitu masuk ke dalam Islam, itu beliau merasa bahwa Islamnya terlambat, kalah dengan yang lain-lain. Jangan bicara muhajirin yang sudah membantu Nabi, mensupport Nabi, berjuang bersama Nabi di Mekah. Jangan bicara itu, jauh kalahnya. Ini hanya dibandingkan dengan teman-temannya yang ada di Madinah ketika Nabi datang, sudah langsung memeluk Islam, dia terlambat. Maka karena merasa dirinya terlambat, dia tidak mau lagi kalah dengan yang lain. Dia tidak mau lagi kalah dengan yang lain. Maka dia gunakan apa yang dia miliki untuk nguber yang lain. Masya Allah tuh ya. Ini yang hidayah asli masuk gitu. Pelajaran apa yang bisa diambil silahkan dilihat masing-masing. Beliau tidak mau ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah terlebih dahulu pada mereka. Makanya kalimatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk dunia, untuk akhirat. Untuk akhirat. Salah satu yang beliau kejar itu adalah dunia yang dimilikinya. Ya, jadi dunia yang dimiliki itu dijadikan sarana untuk mengejar. Maka kekayaan yang luar biasa itu tadi langsung semuanya sampai orang-orang itu ketika melihat Abu Darda ini, ketika berbuat baik dengan hartanya, itu seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Bahkan cita-citanya ketika orang-orang datang kepadanya bertanya, sampai seperti inikah sedekahmu apa segala macam, saking banyaknya itu, beliau menyampaikan, aku ini masuk Islam terlambat, maka aku ingin mengejar semua yang sudah kalian lakukan untuk bisa minimal mendekati kedudukan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-citaku yang sekarang ini hanya satu. Cita-citaku yang sekarang ini hanya satu. Aku punya toko di dekat masjid, sehingga ketika sholat aku bisa sholat 5 waktu di masjid, dan hasil dari pendapatan tokoku itu aku mampu untuk infakkan semuanya di jalan Allah. Andai aku memiliki pendapatan 300 dinar setiap hari, maka 300 dinar itu akan aku berikan di jalan Allah. 300 dinar itu berapa? 300 dinar itu berapa? 1 dinar taruhlah gampangnya 5 juta kan, agama sekarang. Hah? Kita bikin 5 juta gampang. Berarti kalau tidak 300 sekitar 3 kali 5 berapa? 15 ya. Kalau kita bikin 5 ya, berarti 1,5 miliar. Kalau kita bikin 4 berarti 1,2 miliar. Jadi pendapatannya 1,5 miliar itu nggak pakai 10, nggak pakai 2,5 apa lagi, semuanya. Kalau bisa itu aja. Jadi yang dia harapkan itu hanya itu. Ya, bagaimana apa yang dia miliki itu semua di jalan Allah. Abu Darda. Yang unik berikutnya, dari kaya raya, semua kekayaannya itu diberikan di jalan Allah. Maka sebenarnya tidak ada pertempuran setelah Uhud, karena beliau itu masuk Islam setelah perang Uhud. Tidak ada pertempuran setelah Uhud kecuali saham Abu Darda itu di atas rata-rata dalam peperangan, dalam dakwah, dalam ya, itu Abu Darda.